Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husen dengan NIM B01219018, mahasiswa KPI UIN Sunan Ampel Surabaya, ingin menjelaskan sedikit apa itu puasa dengan referensi yaitu puasa bukan hanya saat Ramadan, buku karangan oleh Ahmad Syarwat LCMA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berasal dari dalam bahasa Arab yang berarti saum dan bentuk pluralnya adalah siam. Secara bahasa, saum diartikan sebagai al-imsaku wal kafu anis syai'i, menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman menceritakan tentang Maryam yang menahan diri dari berbicara dengan istilah saum, yaitu inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. Quran Surat Maryam ayat 26. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu al-imsaku anil muftiri ala wajhim makhsusin, yang berarti menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu. Ada juga definisi lain yang lebih lengkap yaitu al-imsaku naharon anil mufattarati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang berarti menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam definisi ini, puasa bukan sekedar seseorang tidak makan atau minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Juga ada unsur niat, yaitu menyengajakan diri untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah. Hal lain yang lebih penting dalam definisi ini terkandung juga siapa yang sah untuk melakukannya, yaitu ahlinya. Pengertian ahli adalah orang yang memenuhi syarat wajib dan syarat sah untuk berpuasa. Oleh karena itu, seseorang vegetarian yang bertekad tidak mau makan, bahkan minum yang bersumber dari makhluk yang bernyawa atau hewani, secara syariat tidak bisa disebut berpuasa. Demikian juga orang yang bertapa dan tidak makan apa-apa kecuali hanya minum air putih saja, secara istilah syariat juga tidak bisa disebut berpuasa. Termasuk orang yang terus berpuasa terus-menerus tanpa berbuka selama berhari-hari, menurut definisi ini jelas bukan termasuk orang yang berpuasa. Puasa adalah ibadah yang unik dan berbeda daripada ibadah lain pada umumnya. Kalau hakikat ibadah lain adalah kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, dalam ibadah puasa ini justru kita tidak melakukan sesuatu. Ada pensyariatan puasa. Dalam syariat Islam, ibadah puasa juga didasarkan pensyariatannya pada sumber-sumber utama. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim, As-Sunnah, dan juga ijma' atau ketentuan para ulama. Yang pertama ada Al-Quran Karim. Kewajiban puasa bulan Ramadan disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban pada tahun kedua setelah hijrah Nabi ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah perintah penggantian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram diturunkan. Semenjak itu Rasulullah menjalankan puasa Ramadan hingga akhir hayatnya sebanyak 9 kali dalam 9 tahun. Kewajiban puasa Ramadan juga dijelaskan dalam Al-Quran Karim, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam, karena itu mengingkari kewajiban puasa Ramadan termasuk mengingkari rukun Islam. Pengingkaran atas salah satu rukun Islam ini akan mengibatkan keislaman seseorang batal. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah berarti yaitu sunnah Rasulullah diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Yang berarti Islam dibangun atas 5. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, pergi haji. Dan yang terakhir, puasa Ramadan. Hadis ini menegaskan bahwa puasa yang hukumnya wajib itu hanya puasa pada bulan Ramadan, meskipun kita juga tahu bahwa sesungguhnya masih ada lagi puasa lain yang hukumnya wajib selain puasa Ramadan. Misalnya, puasa qada dari yang diluput dikerjakan pada bulan Ramadan, tetapi puasa qada ini sebenarnya hanyalah puasa turunan dari kewajiban puasa Ramadan. Selain itu juga ada puasa lain yang hukumnya wajib, misalnya puasa denda atau puasa kafarat. Namun puasa ini di dasarnya bukan kewajiban, kecuali bagi mereka yang memang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan. Kita juga telah mengenal puasa nazar, yaitu puasa yang awalnya sunnah tetapi keinginan dari perjanjian tertentu maka hukumnya menjadi wajib. Yang terakhir atas secara ijma, seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadan bagi tiap muslim yang memenuhi syarat wajib puasa. Ijma ulama juga sampai pada batas bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa pada bulan Ramadan berarti telah keluar dari agama Islam. Hal itu mengingatkan kita pada puasa pada bulan Ramadan bukan sekedar kewajiban, melainkan merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.